Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita akan melanjutkan kegiatan workshop hari ini, di mana agenda selanjutnya adalah knowledge sharing dari 3 inspiring talent, di mana knowledge sharing ini nanti akan dipandu dan dipegang oleh Pak Lala M. Kolopaking selaku moderator untuk hari ini. Selamat datang, Pak Lala. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Lala, saya kembalikan untuk Pak Lala dapat memandu kegiatan knowledge sharing ini. Telah hadir bersama kita Pak Rizkian Pradana dari Bambukan.id, Ibu Tika Sylvia dari Kata.ai, dan Mas Rama Mamuaya dari Daily Social. Kepada Pak Lala, kami persilahkan. Baik, salam sehat buat semua para peserta DTF ya. Mudah-mudahan masih segar, masih sehat, penuh semangat. Beberapa sudah saya lihat tampak di sini, ada 26 partisipan, berarti hampir semua hadir ya. Teman-teman semua, hari ini kita disebut dengan knowledge sharing, artinya kita akan mendengarkan pengalaman seseorang, kemudian boleh kita banding dengan pengalaman sendiri, karena saya pikir kita sama-sama punya track record ya dalam bagaimana berusaha. Ini kita disebut berbagi pengalaman, berbagi keberhasilan, berbagi optimisme dalam mengatasi pandemi agar kita tetap menjadi naik kelas dari usaha yang sudah berjalan. Baik, saya persilahkan dulu karena ini berurut kehadirannya. Saya pikir Mas Rizkian sudah hadir, Rizkian Adi Pradana. Sudah, Pak. Oke, sip. Mas Rizkian ini founders dari CEO Bambukan.id. Saya pikir angkatan muda yang sukses ya. Saya persilahkan dulu 15 menit, jangan lebih, supaya kita bisa share dengan yang lain. Silakan, Mas. Saya panggil Mas Rizkian, boleh? Oke, siap. Oke, silakan, siap, Mas Rizkian. Yuk, monggo. Oke, ini bisa aku langsung share aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, terutama untuk kami dari Bambukan.id. Terima kasih Pak Lala, lalu ada Ganakta Prediction, dan juga semua panitia acara. Ini lumayan deg-degan juga Pak, karena ada 2 giants nih, ada bersama dari Daily Social dan juga Kata.ai. Tapi kita coba untuk ngobrol tentang sedikit tentang Bambukan.id, 15 menit ya. Nggak boleh lebih ya Pak ya? Jangan lebih. Oke, terima kasih. Saya Rizkian dari Bambukan.id. Ini sedikit tentang kami. Jadi sedikit tentang saya, Rizkian Adi Pradana. Saya lahir di Purbalingga, Jawa Tengah di tanggal 14 Januari 91. Pendidikan terakhir saya di S1, jurusan Marketing Communication dan juga Broadcasting di Binus University, lulus tahun 2013. Lalu karir saya sempat bekerja kurang-kurangnya 4 tahun, pernah jadi di Fremantle Media, lalu ada sales juga, saya sempat jadi sales, lalu ada digital marketing. Jadi di pekerjaan terakhir saya memang basicnya adalah digital marketing. Lalu saya resign di 2018 dan membuat atau mendirikan Bambukan.id sampai sekarang. Nah, ini sedikit daftar isi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang Bambukan.id, lalu strategi marketing kami, dan juga terakhir target dan juga pengembangan kami di kedepannya. Bambukan.id secara definisi sedikit adalah local brand UMKM yang kami fokus membuat produk dengan bahan dasar dari bambu yang ramah lingkungan. Dan kami berdiri pada Agustus dari 2018, berdomisili di Kota Bogor. Lalu selanjutnya, nah ini pertanyaannya kenapa bambu sih? Kenapa kami memilih bambu? Karena yang pertama jelas mudah didapat,
Kita bisa lihat sekeliling kita banyak sekali bambu. Lalu yang kedua harganya terjangkau. Banyak juga pengrajin-pengrajin bambu dan juga pasar yang sangat-sangat terbuka lebar baik nasional maupun internasional. Nah, ini produk utama kami. Yang pertama adalah tumbler, hero produk kami. Lalu ada gelang bambu juga dan sedotan bambu. Tapi tidak hanya itu, jadi kami juga menerima custom produk. Seperti misalnya kalau dilihat di bagian kiri atas, itu ada standing dock untuk naruh handphone, naruh kunci. Jadi untuk apa ya, biar merapikan meja kita lah, meja kerja kita gitu. Jadi dalam satu tempat. Kita juga ada furniture yang bekerja sama dengan beberapa pengrajin. Lalu ada juga egrang, waktu itu kita buat juga untuk di Taman Mini waktu itu. Dan juga beberapa tempat-tempat desain interior ya, seperti yang di bawah juga ada tempat untuk menaruh botol. Lalu juga ada, kalau dilihat di sebelahnya yang bentuknya seperti kapal, itu kita buat waktu itu untuk sebuah restoran, jadi untuk naruh makanannya. Next, nah kami menggunakan packaging, kami nggak bisa sih untuk state bahwa 100% bebas plastik. Tapi setidaknya kami mencoba untuk mengurangi, jadi mengganti dengan besek, lalu ada greeting card, setiap pembelian itu kita sertakan sebuah kertas daur ulang. Dan juga tabung bambu sebagai packaging untuk produk sedotan. Dan untuk produk sedotan juga kami sedikit berinovasi dengan menggunakan kain ekoprint hasil limbah dari, kebetulan ada rekan kami yang usaha kain ekoprint, banyak limbahnya, kita buat untuk jadi pouch tabung bambu. Selanjutnya, selanjutnya untuk strategi digital marketing kami mengandalkan kekuatan kolaborasi dan juga customer service yang baik di setiap transaksi ya. Jadi itu adalah dasar strategi marketing kami gitu. Selain dengan didukung dengan digital karena memang basic saya di situ, dan juga offline juga tentunya menjadi strategi kami. Tapi yang paling kuat adalah kolaborasi. Karena kami yakin kami tidak bisa bergerak dan berjalan sendirian, gitu ya. Nah, ini kalau sedikit di breakdown online dan offline-nya, ada online kami pakai Instagram, kita punya Instagram di @bambuken.id. Saat ini sudah 3.000 sekian followers. Lalu ada, kita juga pakai Instagram Ads, lalu ada di Facebook juga, Facebook page juga sama, bambuken.id. Lalu ada WhatsApp, dan juga beberapa marketplace, dan juga endorsement. Kalau sedikit kita breakdown untuk WhatsApp, kami memang berusaha untuk tidak hanya jual beli transaksi di WhatsApp, tapi jadi kami memposisikan diri sebagai teman dari calon customer atau calon klien kami, sehingga banyak informasi yang akan kami berikan terkait dengan produk, terkait dengan bambu gitu. Jadi kami membuat suasana itu menjadi sesantai mungkin. Nah, untuk endorsement, salah satu yang kami lakukan adalah mengirimkan ke beberapa influencer dan juga Instagramer tentunya untuk mereka promosikan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami belum pernah membayar atau belum pernah melakukan endorsement berbayar. Jadi setiap Instagramer atau influencer yang kami approach itu selalu willing untuk share produk kami dengan gratis karena basicnya mereka juga suka. Lalu dari offline, jelas mulut ke mulut atau hubungan pertemanan ya, dan juga dari promosi juga dari pembeli. Lalu ada bazar atau pameran, tapi memang bazar terakhir kita lakukan sebelum pandemik, jadi sudah cukup lama kita tidak melakukan bazar lagi. Lalu di workshop, kita juga melakukan workshop, bisa beberapa kali kerjasama dengan mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa untuk melatih bambu, terutama di satu daerah ya, melatih masyarakatnya untuk bisa memanfaatkan bambu. Lalu tadi kolaborasi offline, waktu itu kami bekerjasama dengan salah satu merek jam dari Swiss.
untuk bagi-bagi sedotan bambu gratis di Car Free Day waktu itu. Jadi udah cukup lama di 2019 akhir kalau tidak salah kami kerjasama dengan mereka. Lalu juga event dan souvenir. Jadi event dan souvenir juga kami kami utamakan juga, terutama untuk misalnya souvenir wedding, souvenir event dan lain-lain. Ini sedikit screenshot. Kami punya aset digital, ada website, ada Instagram, lalu ada Facebook page yang tengah, yang kanan juga ada WhatsApp. Ini untuk marketplace, kami ada di Tokopedia, lalu ada di aplikasi brand lokal namanya Moselo, dan juga di website Go Eco Local yang memang fokus untuk produk-produk sustainable material. Ini salah satu endorsement juga yang pernah kami lakukan. Kita bekerja sama dengan Tulus, waktu itu mensponsori acara buka puasa, ini juga sudah lama. Buka puasa waktu itu, lalu ada Tuan 13, salah satu rapper yang sedang naik daun. Kita juga ibaratnya memberikan atau mengirimkan produk kami, dan sekalian ketemu juga untuk ngobrol-ngobrol lah ibaratnya tentang terutama tentang bambu dan pemanfaatan ke depannya. Karena di situ senangnya kami ketemu dengan influencer, terutama karena pemikiran mereka yang sangat luas gitu ya, sehingga menghasilkan ide-ide yang juga luar biasa buat kami, feedback-nya sangat luar biasa. Ini yang bazar, terakhir itu kami bazar di konser di Senayan di awal tahun 2020, itu right before pandemic ya. Kalau nggak salah bulan Januari, waktu itu kita buka booth di sana. Lalu sebelumnya kita juga pernah dikasih slot di Taman Mini, tepatnya di Museum Indonesia. Kita dikasih 1 bulan slot untuk naruh produk kita atau display produk kita. Lalu juga di Bandung waktu itu sempat mewakili Kabupaten Bogor, dan juga di City Walk waktu itu kita juga ada booth di City Walk. Ini yang workshop. Kebetulan di sini kami mengajari warga di daerah Lewisadeng di Bogor untuk pemanfaatan bambu, karena kebetulan waktu itu kerjasama dengan salah satu mahasiswa di sebuah universitas teknik mesin. Jadi mereka itu bikin alat untuk pembelah bambu. Nah, kami membantu untuk sharing tentang pemanfaatannya berikut dengan pemasarannya, karena kami percaya bahwa produk apapun, sebagus apapun, ketika pemasarannya nggak bagus, ya itu akan menjadi percuma. Ini untuk kolaborasi. Di awal pandemik, kami sempat bikin sebuah acara Instagram Live di Instagram bambukan.id. Itu namanya Ngobrol Santai. Jadi ngobrol dengan teman-teman dari lokal brand dan UMKM, atau teman-teman kita yang sekiranya usahanya terdampak dengan pandemik ya. Mulai dari event organizer, lalu juga ada yang buka toko, ada juga yang coffee shop, dan kita juga alhamdulillahnya bisa Instagram Live bareng salah satu artis juga, Vincent Rompis, dan juga tadi Tuan 13, ada juga Noh Saleh, salah satu penyanyi dari Malaysia. Lalu ada Hindia, salah satu penyanyi juga. Terus ada Nyong Franco, penyanyi dari Timur, dari Flores. Dan juga Ivan Nestorman. Dan yang lain kita ngobrol dengan teman-teman dari sesama lokal brand atau UMKM. Lalu ada, kertas daur ulang yang tadi itu, sebagai greeting card kita setiap pembelian produk, itu kami dapatkan dengan kolaborasi. Jadi dalam ini kalau kita ngomongin cost-nya jelas lebih turun, tapi kita justru berkolaborasi dengan pembuat dari kertas daur ulang ini, sehingga kita tulis nama mereka di kertas daur ulang atau greeting cards kita. Jadi ada tulisan kerjasama kami dengan mereka.
Lalu juga sempat bekerjasama dengan Manik Bumi Foundation dari Bali. Mereka punya satu sekolah alam ya, untuk membuat tumbler waktu itu. Dan juga ada satu mahasiswa juga waktu itu juga mengikuti kegiatan startup kalau nggak salah untuk bikin produk, dan dia memutuskan untuk bikin konsep tumbler pintar, namanya First Drink. Lalu untuk event, selain bazar tadi, kita juga pernah untuk sponsor di acara buka bersama Tulus dan teman Tulus waktu itu. Terus juga ada tadi bagi-bagi 800 sedotan bambu di Car Free Day Jakarta dengan salah satu brand jam tangan. Nah, ini adalah target pengembangan kami. Dari produk, kami ingin masuk ke alat rumah tangga atau cutlery, aksesoris pria dan juga wanita seperti gelang, anting, kalung, dan juga nanti ada home decor juga untuk salah satu yang bisa kami kembangkan. Lalu untuk service home decoration, kami juga sudah bekerjasama dengan teman yang memang seorang arsitek desain interior, dan juga kerjasama dengan arsitek rumah bambu juga. Lalu untuk dari marketingnya, kami website masih dalam tahap pengembangan, memang cukup lama, tapi masih dikembangkan. Juga ada offline store juga, mudah-mudahan bisa untuk menjual merchandise, dan juga ada consignment, jadi orang bisa ibaratnya menaruh produknya di toko kami. Dan salah satu target yang pengembangan kami di 2021 adalah kami switch menjadi bambu creative hub. Jadi kenapa maksudnya creative hub adalah kita ingin lebih banyak mitra lagi yang kerjasama dengan kami. Ketika nanti offline store-nya sudah jadi, maka di situ akan terisi produk-produk dari teman-teman pengrajin yang lain, bukan hanya produk-produk kami sendiri. Jadi mudahnya adalah kita punya toko seperti IKEA, tapi isinya produk lokal, especially bambu, walaupun yang lain juga akan kita masukkan karena semua lokal brand Indonesia menurut saya, apalagi yang bahan-bahan alam, sangat luar biasa, bagus sekali. Ya, itu dia, sekian dari saya, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, dan saya siap kalau misalnya nanti untuk sharing session. Begitu kira-kira Pak Lala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Rizkan. Bambuken, wah itu bahasa Sunda betul ya, bambuken. Bahasa Sunda, Pak. Betul. Kita pengennya ya, membambukan banyak. Ya, baik. Itu saya pikir memberi inspiring ya, inspirasi buat kita. Lokal resource diharapkan bisa jadi ekspor. Kemudian idenya adalah langsung kolaboratif. Berkolaborasi ya, langsung berkolaborasi, dan dengan pola itu produknya menjadi hub tentang bambuken, semua ya, dibambukan ya. Ya, betul. Mudah-mudahan ini jadi ide yang membawa inspirasi buat kita. Nanti kita diskusi. Amin. Oke. Siap. Saya ke Mbak Tika, apa sudah hadir? Halo Pak Lala, selamat siang. Ya. Halo, selamat siang. Baik. Pak. Mbak Tika, ini kita ketemu apa woman leader di Indonesia nih. Oh, terima kasih. Ya, banyak penghargaan sudah diterima nih oleh Mbak Tika. Saya panggil Mbak Tika boleh ya? Boleh, silakan Pak. Baik, silakan Mbak Tika. Tadi kami memulai lebih dulu pada Rizkan, dan saya pikir banyak hal yang boleh kita diskusikan. Saya duga Mbak Tika juga akan banyak memberikan inspirasi buat teman-teman yang hadir di sini. Silakan Mbak Tika, sambil memperkenalkan diri dan sambil menjelaskan apa yang sedang dikembangkan. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Pak Lala. Terima kasih invitation-nya sudah diundang ke acara ini bareng dengan Mas Rizkian dari Bambuken ID, kemudian ada juga Mas Rama dari Daily Social. Halo Mas Rama, Mas Rizkian, salam kenal semua. And then excited banget untuk bisa sharing sama teman-teman yang ikut Digital Technopreneur Fast 2021. Saya perlu share screen dari Mas dari timnya mungkin. Boleh, silakan. Kayaknya
Kayaknya sudah jadi co-host, Mbak Tika. Oh, udah jadi co-host ya. Tapi sepertinya tadi dibantu oleh. Mau dibantu oleh, ya, oke. Iya, tadi dibantu sama Teman Mas Ganata Gunawan. ya. Iya. Mas Ipang boleh ditampilkan. Halo, Mas Ipang atau Cila, bahannya Mbak Tika boleh di-share. Waduh, pada kemana nih? Iya Pak, akan Tolong di-share di-share sebentar nih lagi Pak. bahannya. Oke. Oke, sambil nunggu di-share. Oh, udah ada. Ya, Terima waktunya kasih Pak Lala. 15 menit ya. Iya, saya langsung Oke. nyalain stopwatch nih Pak, biar pas banget 15 menit. Yeah. Oke, terima kasih semua. Let's start with the ultimate marketing strategy for the startup ya. Mungkin boleh ke next slide. Okay. As a marketeer, I always believe bahwa gini, apalagi kan ini teman-teman banyak sekali yang trying to sekarang sudah mulai bikin startup dan segala macam. I always share to everyone bahwa successful startup marketing itu requires not only about the great products but also about the great marketing. I do believe that everyone here yang ada di sini pasti sudah punya produk-produk berkualitas, ada teknologi juga yang support gitu ya. And then also very important to understand about how to creating the really great marketing strategy for your startup gitu. The next one. Okay. Nah, ini sebenarnya salah satu imajinasi aja. So imagine that when you guys watching a movie gitu ya, and then see the character just dives into the fight without strategy at all gitu ya. Kebayang pasti mereka semua akan kayak kembali lagi atau balik lagi to regroup atau untuk making a strategy gitu ya. Imagine in the real startup life, we might not have a second change. So please ensure that before we start everything, please ensure that we also have very fundamental marketing strategy for startup gitu. The next one. Ini dia. Kalau kita bicara tentang what is the six foundation of the startup marketing yang selalu saya coba implementasi gitu ya. This is something that I always implement every single time when I join the startup company as a marketer. Number one is actually about the importance of the startup branding. Sometimes people want to creating the startup company. Sometimes we forgot to ensure atau untuk mikirin ini branding strateginya mau seperti apa sih? Actually, how do we want to make people perceive our brand gitu ya. Jadi number one, very important to thinking about it first gitu ya. The second one is also about the marketing funnel. So imagine bahwa every single marketing funnel itu actually have their own metrics gitu. Jadi dibagi dari mulai awareness, engagement, interest sampai desire and action. Nah, kemudian yang ketiga, implement marketing mix. Ini bicara tentang product promotion gitu ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi di slide yang berikutnya. The fourth one is actually talking about the communication strategy gitu. Jadi this one is actually kita sharing banyak tentang bagaimana komunikasi strategi yang bagus untuk startup. The fourth one kita punya growth hack distribution strategy gitu. Jadi di sini bicara tentang what kind of the marketing channel that fit with your startup gitu ya. With one startup gitu, karena pasti satu startup dengan startup yang lain sudah pasti berbeda gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah optimization. Goes to the next one. Okay, ini simple aja bahwa we need to think about your brand is actually what people see about you after you leave the room. So if you can make people talking about your brand without you are there, this is very fantastic. So the goals of branding is actually to make people say something about your brand even though you are not in the room gitu. Next one. Oke, ini simple aja, tapi ada 4 kriteria yang we need to think on why do we want to creating the branding gitu ya. Number one is about the identity. How do we want to make people think about us? And then the second one is about the brand personality. This is very important when we are wanna highlighting about our startup gitu ya, to make us different with another competitor by embedded our emotional aspect. So think about it because emotional aspect is actually something that can make you different with another competitor. Ada juga brand psychology and then also the equity. The next one.
Oke, nah ini yang tadi saya bilang sebagai yang namanya marketing funnel dan its matrix gitu ya, apalagi playing in the startup tech company gitu ya, it is very important for us bahwa setiap marketing spend yang kita keluarkan also have a very important matrix that we need to measure every single day gitu ya. Jadi when we are trying to focus in terms of the awareness, ada matrix marketing apa aja sih yang harus kita amatin setiap hari. Nah, it's also there. And then the second one, when we are talking about the interest, matriksnya juga berbeda. Pada saat masuk ke desire, matriksnya berbeda. Pada saat action sampai dengan brand advocacy itu juga berbeda. Jadi pada saat kita sudah decide brand strategy, kita sudah decide tentang marketing channel yang akan kita pakai gitu ya. Do not forget to also focus in terms of kita mau ada di funnel yang mana dulu nih. Kalau kita masih katakanlah baru keluar startup gitu ya, let's focus in terms of the awareness first gitu ya. Jadi this is something that we should measure every single day gitu ya. Matriksnya apa aja gitu. Jadi ini cuma gambaran besar aja. The next one. Oke, nah ini sebenarnya salah satu hal yang menarik ya kalau misalkan kita lihat the 7Ps marketing for startup. Jadi ada maybe everyone here also realize bahwa sometimes nih ya banyak startup gitu ya yang burn more money gitu ya, kayak creating the promotion every single time, having a bundling package and etc. gitu. Tapi the thing is beside price and also promotion, there are another marketing mix that very important for the startup gitu. Jadi number one is thinking about what makes our product unique with another competitor gitu ya. It can be a quality, it can be a convenience, technology, design, and etc. Also, do not forget to think about the place, where is your distribution channels. Maybe kita ngomongin kalau online, marketing channelnya kalian mau pakai apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita offline barangnya, and then we think about the distribution channelnya mau di mana gitu. Tapi it is also very important. People ini juga penting banget. Artinya when we already have a product or the tech startup company creating the product and services, we need to ensure our people also have good materials and then good learning and knowledge in terms of the product that we want to publish gitu. Terakhir ada proses and then also physical evidence. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu trik bagaimana supaya when we want to creating a startup, di awal kita nggak burn money a lot gitu ya, tapi we're trying to think about another important aspects of the marketing mix gitu. Next one. Oke, ini sesuatu yang saya selalu share ke teman-teman marketing ya, bahwa marketing itu is not something we do at people. It is something we do for people. Because people actually buy product from people to people. Jadi when we are thinking about the product and then thinking on how do we want to selling, think about the promotion is not at the people, but we provide it for the people. Next one. Ini adalah sebenarnya salah satu cara untuk bisa jadi semacam insight ya untuk tech startup yang istilahnya mau mulai melakukan another expansion in terms of the marketing strategy. We need to understand that ada begitu banyak kompetisi di market saat ini. And then one thing that can make us different with another is actually about the emotion, about the relation. Because people sometimes when they buy a product or service, they buy about the relation and emotion. Mereka bukan cuma hanya untuk membeli produk sama service. Next. Oke, ini adalah challenge untuk tech startup ya, bahwa di tengah-tengah kompetisi teknologi gitu ya, we should be able to humanizing the technology gitu. Jangan sampai teknologinya jadi disruptor gitu ya, tapi we need to be able to humanizing the technology through the emotional aspect. That's why this is something that should be a part of our DNA. So I'm gonna highly suggest everyone here to creating the brand strategy and then focusing into how to make your brand different with another by highlighting the emotional aspect gitu ya. Karena again balik lagi kita percaya bahwa people tuh membeli teknologi dari people gitu. Jadi we need to make everything be more humanized. Next. Oke, ini boleh di skip aja.
Oke, ini juga sama. Ini boleh di skip. Ya, ini ada satu insight yang menarik. Jadi we need to think bahwa 80% consumers they're willing to pay more for getting a better experience. Jadi kalau kita sudah punya tech startup, kita sudah punya startup company, and then we provide a product or services to selling to the public gitu ya. We need to be able to understand bahwa product quality is not the only one that can make our customers stay with us. The reasons is 80% of customers they're willing to pay more for getting a better experience. Jadi experience yang bagus, customer experience yang fast response, it will make your customers happier. Nah, nanti kalau happy customer sudah dapat, it will turn into the SaaS conversion. Jadi salah satu cara untuk bisa bikin brand kita berbeda dengan yang lain adalah to mix about the seamless consumer experience combining with the product quality, then it will make your customer happier and it will turns out to the SaaS conversion. Next one. Oke, nah ini adalah sebenarnya salah satu tactics when you think about how to make your customers happy gitu. Sebenarnya kenapa sih? Why do we need to make our customers happy gitu ya? Because we understand bahwa if your customer happy, then it will turns into 3 things in your tech startup. Number 1 is for the sales conversion. Number 2 is about the awareness. Number 3 is easier for you to do some business expansion. So focusing into your customers karena mindsetnya adalah customer oriented banget gitu. Jadi kayak number 1 is a customer oriented mindset. Next one. Oke, nah ini yang terakhir mungkin saya sedikit singgung aja tentang is PR become an important strategy for early stage startup gitu ya. Kebetulan ada Mas Rama juga dari Daily Social. He will explain more about the collaboration between startup and then also the medias. But then this one is actually the few points that I want to highlighting dari sisi startupnya on how we as a tech startup we can optimizing the PR strategy to make our brand become bigger. Number 1 is mass focus media. Ini ada few things that we can do gitu ya, mulai dari creating the media event, doing some product launch, industry news atau trends gitu ya, atau juga kalau kita masih tech startup gitu, when we do a market research, sometimes ada numbers yang tidak terlalu confidential gitu ya, artinya beneficial for the public, itu feel free untuk bisa di-highlight karena it's something that can be used for the media as well. And then the goals number 2 is actually the industry opinion leaders. Nah, ini untuk kita lihat kondisi di mana PR itu saat ini sudah sangat jauh lebih berkembang gitu ya dari sebelumnya. Gitu. Kalau yang sekarang we're talking about the industry opinion leaders juga bisa menjadi salah satu PR strategi kita gitu. By creating the podcast with the expert, influencer collab seperti yang tadi dilakukan sama Mas Rizkian dari Bambukan ID gitu. Jadi trying to make a PR strategy that also relate to the public, to the trends as well. Kemudian ada product launching, ada juga media relation, and then the pitching stories to the media is also very important. Nah, pitching story to the media ini adalah sesuatu yang saya selalu implementasi whenever I manage a brand gitu ya. It's about the pitching the high quality story to the media gitu, karena buat saya teman-teman media ini kayak relasi gitu. Jadi I always make a good connection with the medias gitu ya, treat them very personal gitu, karena goalsnya adalah as a PR we also need to communicate with human as well gitu. Jadi I always treat teman-teman media dengan sisi yang lebih personal gitu. Kayaknya udah selesai. Ada lagi mungkin Mas nextnya? I think it's done ya. Okay, this one is very simple. It's about the marketing distribution channel. Mungkin ini bisa jadi ide untuk tech startup that want to focus to the marketing strategy. You guys can try yang namanya push and pull marketing. Jadi kita bedain ada yang push strategi, ada yang pull strategi gitu. Jadi I describe everything there gitu ya, mulai dari organic yang berbayar, yang earn media, shared media, own media gitu. Tapi buat saya mungkin satu hal paling penting adalah when we want to marketing our tech startup gitu ya, we should understand that it's not only about a paid marketing, but we should be able to understand in terms of another things like own media, shared media, earned media, dan paid media gitu.
Mungkin itu aja Pak Lala kalau dari saya. Terima kasih Mbak Tika. Informasinya. Ya, terima kasih. Menarik. Teman-teman semua, saya pikir ini banyak kata-kata kunci yang baik kita lihat ya, meskipun didasarkan dari proses bagaimana startup, tetapi dalam mengembangkan bisnis yang lebih besar pun saya pikir menjadi penting membentuk strategi pemasaran, marketing strategi, dan bagaimana kita mengkomunikasikan produk-produk kita. Ini kata-kata kuncinya nanti kita bisa dialogkan ya, Mbak Tika ya, dengan teman-teman. Ya. Itu kunci yang saya untuk DTF 1, humanizing of technology. Wah, iya, keren banget, keren banget. Baik, Mas Rama sudah hadir. Ya, selamat siang Pak Lala. Sorry, masih ke mute Pak Lala. Halo Pak Lala, masih ke mute, sorry. Oke, udah. Saya beri kesempatan 15 menit untuk Daily Social. Ini Mas Rama ini adalah CEO dan founders-nya juga. Silakan Mas Rama. Ya, Pak Lala, terima kasih atas undangannya teman-teman. Thank you for having me. Mungkin aku share sedikit ya. Ini masih ini sih sebenarnya nggak terlalu jauh dari topik digital marketing tadi yang mungkin udah disampaikan juga sama Mbak Tika. Dan ini salah satu yang aku dapat banyak pertanyaan juga ya. Jadi salah satu yang kita kerjain sebenarnya di Daily Social itu sebenarnya kita banyak sekali bikin program inkubasi buat teman-teman founder, teman-teman startup yang pengen mulai dan pengen mulai bisnis startupnya gitu ya. Kita beberapa lakukan baru aja selesai dan kita udah mulai jalan lagi yang satu lagi bareng sama teman-teman dari investment community juga. So ini sebenarnya salah satu materi yang ada di kurikulum kita soal digital marketing, dan ini basically salah satu topik yang memang jarang dibahas di luar tapi paling banyak ditanyakan juga. Jadi ketika startupnya udah ada, produknya sudah ready, kita udah siap untuk menerima calon user gitu ya. Now what's the first step? Ini jadi salah satu challenge juga, terutama kita as a media company. Kadang-kadang kita juga pengen ngebantu, tapi ketika produknya belum siap atau the plan branding marketingnya belum siap, itu juga jadinya nggak bisa terlalu banyak bantu. So jadi kita sebenarnya mulai dari pertanyaan sebenarnya branding itu apa, dan ini salah satu hal yang kita lihat juga adalah banyak sekali miskonsepsi di luar sana mengenai apa itu brand. Banyak orang berpikir yang namanya brand itu adalah ya ini logo gitu ya, atau warna atau simbol atau nama, tipografi kayak gini-gini, dan ini sebenarnya salah banget sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa brand itu adalah sesuatu yang startup atau founder atau sebuah company itu bisa ciptakan. Sebenarnya itu salah banget sebenarnya. Jadi yang namanya brand itu bukan logo, bukan your physical store, bukan produk, bukan your website, bukan apa yang kita ciptakan gitu loh sebagai owner of the brand sendiri. Kita sebenarnya branding ini sebenarnya menarik karena agak paradoks. Di satu sisi kita yang punya brandnya, tapi sebenarnya kita nggak bisa atur. Tadi Mbak Tika juga sempat ngomong juga gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah brand itu kalau aku bilang selalu adalah janji. Apa yang kita janjikan ke orang, tapi not necessarily apa yang orang perceive. Jadi brand itu adalah apa yang orang pikirkan tentang brand kita, tentang company kita, tentang produk kita. Tadi Mbak Tika juga sempat ngomong kan, apa sih yang diomongin orang tentang kita ketika kita lagi nggak ada. That's branding. It's a promise, it's a perception. Nah, yang namanya brand ini nggak bisa kita nggak bisa meyakinkan orang kalau gue orangnya baik loh. Ya, kita bisa melakukan itu, tapi orang belum tentu melihat itu sebagai bukan berarti orang pasti mikir Rama pasti baik, kan enggak juga gitu loh. Setiap orang akan punya persepsi yang berbeda. Satu brand yang sama dikonsumsi oleh dua orang yang berbeda bisa dapat persepsi yang berbeda juga. So it's very personalized. Jadi dari definisi ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa sebenarnya branding itu adalah marketing activity, pemasaran untuk membentuk persepsi orang. Tapi again, at the end of the day, persepsi itu is very personalized, punya orang itu masing-masing. Jadi kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk gimana caranya orang memikir tentang brand kita, tapi ujung-ujungnya keputusan tetap ada di tangan mereka, di tangan konsumen, di tangan user, bagaimana mereka melihat brand kita. Ini brand ini memang udah dari lama banget, tapi mungkin sekitar 10-15 tahun terakhir semuanya udah shift gitu ya ke yang namanya digital branding, digital age. Dan ini mungkin berbeda banget dengan yang namanya branding yang sebelum-sebelumnya, yang mungkin dari tahun 60-an itu udah mulai take off ya yang namanya branding gitu. Tapi
digital age ini membawa sebuah perubahan yang baru karena memang sifatnya lebih lebih masif gitu ya, lebih massal. Dan beberapa hal yang mungkin berbeda dari yang namanya branding in digital age, itu ada beberapa poin yang aku temukan. Ini ada 5. Yang pertama is very unique karena ada di sebuah market di mana semua orang punya brandnya masing-masing, so kita mesti unik karena sekarang ada pengguna internet, kalau nggak salah sekarang hampir 6 miliar orang yang pakai internet, semua punya brand yang sama, kan nggak mungkin. So we have to be unique, kita mesti menonjol. Caranya gimana? Beberapa model itu ada yang transparansi. Ini salah satu branding yang memang dengan adanya keterbukaan informasi yang di power sama yang namanya internet, transparency is sexy katanya gitu ya. Lalu mereka kebanyakan engage lewat media-media yang sifatnya edukasi konten gitu ya, yang bisa dikonsumsi oleh para followernya atau para usernya gitu loh. Tapi of course tidak bisa cuma satu arah, kita ngasih konten dan berharap orang mau baca atau mau mengkonsumsi. Kita mesti engage, kita mesti melibatkan orang-orang yang harusnya jadi customer kita gitu ya, jadi konsumen kita, untuk bisa terlibat dalam kegiatan kita di digital marketing untuk membuat brand kita sendiri agar tetap relevan dan tetap diomongin sama orang. Salah satu mispersepsi juga ketika orang ngomongin digital marketing, mereka terlalu fokus biasanya gue mau 1 juta user atau 1 juta orang, I want to reach 1 million people. Tapi sebenarnya ini again bakal butuh banyak sekali resource dan uang untuk mencapai 1 juta orang gitu ya. Tapi brand-brand yang besar, terutama di era digital sekarang, mereka fokusnya actually dari kecil. Jadi kayak anak tangga gitu ya. Fokusnya ke 10 orang dulu, make them very very happy. Bisa 10, bisa 100 orang. Karena kenapa? 10 orang ini bakal jadi ambassador. Karena tadi ya, karena ada network effect di dunia internet ini, 10 orang ini bakal ngomong di sosial medianya mereka, gue pakai produk ini dan ini keren banget. Dari situ mulai nyebar ke 100 orang. 100 orang itu kalau mereka udah happy juga, mereka bakal nyebarin lagi, efeknya ke 10.000, ke 100.000, dan sampai ke 10 juta orang. Efeknya kita nggak perlu jadi terlalu banyak budget atau banyak effort atau banyak resource untuk convince 10 million people, nggak usah. Kita cukup make a very small group of people very very happy. Selama mereka udah satisfied, mereka udah puas, udah very very happy, mereka akan jadi ambasadornya produk-produk kita. Gitu. So stepnya gimana kalau kita mau mulai? Ketika kita ngomongin digital branding, ada beberapa step yang kurang lebih aku bagi jadi 4 lah. Yang pertama, yang paling penting sebenarnya adalah di step yang 1 dan kedua ini. First, define your market, dan kedua, know your market. Ini kedengarannya simpel banget ya. Mendefinisikan market dan cari tahu sebanyak mungkin tentang market, tapi actually 80% dari kerjaan digital marketing itu ada di poin 1 dan poin 2 ini. Ketika nomor 1 dan nomor 2 sudah dikerjakan dengan baik, biasanya nomor 3 dan nomor 4 itu nggak akan terlalu sulit. Kalau nomor 3 dan nomor 4 resultnya nggak bagus, biasanya ada kesalahan di nomor 1 atau nomor 2. Gitu. Jadi ini nggak bisa diloncatin. Fase definition dan fase research atau knowing ini memang luar biasa penting. Ini meskipun kedengarannya sangat sederhana, definisikan marketnya siapa aja gitu ya, atau istilahnya bikin persona dari target market kita itu siapa. Tapi sebenarnya dari teman-teman startup banyak banget yang melihat ini sebagai sebuah hal yang kayak, oh market kita semua anak muda di Indonesia, right? Nah ini bagian satu kesalahan juga, karena yang namanya market itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung gede, unless you have the money ya. Tapi biasanya kalau startup mulai dari yang kecil dulu, very specific target market. Oh kita ngincar mahasiswa di daerah apa misalnya di sekitar IPB dan umurnya sekian sampai sekian, behavior mereka online seperti ini, social statusnya mereka berani spending dalam sebulan itu sekian ribu atau sekian ratus ribu. Nah ini sebanyak mungkin informasi yang kita bisa definisikan tentang market kita semakin bagus, very specific. Yang kedua adalah fase research. Nah again ini incredibly important. Kedengarannya gampang, tapi it's actually time consuming juga ya, lumayan capek juga sebenarnya untuk mengerjakan proses ini, tapi it's very very relevant, very very important juga jadinya. Mesti tahu semua hal mengenai behavior mereka online, ngomongnya bahasanya seperti apa, mereka pakai app apa, mereka nongkrongnya di mana, mereka spending buat apa aja, berapa, bagaimana cara mereka membayar, all those things.
right? Setelah kita udah tahu semua behavior mereka luar dalam atas bawah mengenai behavior mereka terutama dari online ya, creating the brand strategy akan jadi jauh lebih gampang. Karena kenapa? Kita udah kenal betul sama problemnya, kita udah kenal betul sama marketnya. Ketika kita membuat strategi untuk mengkomunikasi, kita tahu communicate-nya mesti lu gue, atau aku kamu, atau saya Anda, beda-beda kan gitu loh. Dengan bahasa yang formal, wow, bahkan sampai kayak image visual aid-nya nanti seperti apa, pemilihan warna yang cocok. Nah, kayak gini-gini tuh bahkan semuanya bisa di create based on research yang kita lakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir, ketika ngomongin execution, again nggak nyepelein juga ya. Ketika kita udah punya plan yang bagus, tapi tidak di-execute dengan benar, of course nggak akan jalan juga. So beberapa execution plan yang aku juga bahkan terapkan ini di social is always consistent. Jangan disiplin ya, basically gitu. Jadi jangan sampai sesekali lewat nggak apa-apa deh gitu, atau sesekali di skip nggak apa-apa deh, jangan. It has to be very consistent, very real time. Dan yang lebih penting adalah ini kan a two-way street ya. Kita nggak cuma ngomong, tapi kita ngobrol gitu. Jadi bukan kayak pakai toa kita ngomong mereka dengerin. No, it's actually ngobrol. Mereka juga akan feedback ke kita. Artinya kita juga mesti mendengar dan beradaptasi berdasarkan informasi atau feedback yang kita dapat dari customer kita. Gitu. So those are the empat steps lah ya. Ketika kita mau build sebuah digital marketing plan. Tapi ada beberapa aku mungkin agak ingatkan sedikit. Ini nggak bisa, yang namanya brand itu nggak sebulan 2 bulan dibuild. Ya, it takes very very long time, kadang setahun 2 tahun, kadang puluhan tahun. Dan of course brand-brand yang memang yang udah usianya puluhan tahun, artinya brandnya pun juga memang dibikinnya juga puluhan tahun. It doesn't die kecuali perusahaannya mati. Jadi selama brandnya masih hidup, perusahaannya masih hidup, brand itu akan terus berevolusi. Karena kenapa? Again, tadi kan aku bilang di awal yang namanya brand itu kan very personal ya, sangat personal. Ketika orangnya berubah, customer-nya berubah, customer beradaptasi, brand-nya pun juga jadinya ikut berubah. Nah, ini juga aku selalu rekomendasikan ketika kita ngomongin layanan online ya, dimanapun, nggak cuma di Indonesia sih, bahkan di US dan di Europe pun biasanya akan tetap tadi Tika juga sempat ngomong soal humanizing ya, Pak Lala juga tadi sempat mention juga humanizing technology. At the end of the day, manusia gitu ya, kita butuh that visual, kita butuh physical, kita butuh social factor. Artinya community offline engagement itu terkadang perlu, nggak wajib of course, tapi it's always nice ketika kita udah punya resource-nya untuk bisa ketemu sama customer kita, bisa dengar langsung sama mereka, dan mereka juga ngelihatnya bukan logonya, misalnya logonya Daily Social gitu, tapi mereka ngelihat, oh ini ada muka CEO-nya, ini ada muka VP-nya, ini ada muka si CTO-nya gitu kan. Jadi ini salah satu hal yang kita rajin sekali lakukan sebenarnya sebelum pandemi. Kita bahkan setiap hari Selasa itu kita ada acara di kantor namanya Selasa Startup. Kita undang pembicara, biasanya CEO dari sebuah startup, dan kita undang pembacanya kita untuk bisa datang dan nggak cuma ketemu dengerin pembicara, tapi juga ketemu sama timnya Daily Social. Jadi ketika mereka ngomongin Daily Social, my company, dia nggak cuma ngeliat, oh ini logo sama website kita, enggak. Dia bisa ketemu sama saya CEO, bisa ketemu sama tim dan segala macam, all the VP, all the C-level, founders, segala macam bisa ketemu, bisa ngobrol loh, bisa engage, bisa ketemu sama the humans behind the company, behind the brand gitu loh. Karena it's very important, tadi sempat di-mention juga, people don't interact with brand sebenarnya. People interact with human, people interact with people inside the brand, di belakang brandnya itu siapa mukanya. Itu gitu loh. So it's very important buat perusahaan se-high tech apapun tetap harus ada human interaction di belakangnya. And sebagai kata penutup mungkin ini something yang aku pelajari juga. I read tons of books soal culture, dan ujung-ujungnya memang kesimpulannya sama sih. A very strong brand itu nggak directly create sales memang, betul, but it creates a very strong culture. Dan structure itu create a culture. Culture itu membentuk a structured behavior, dan ketika behavior dari konsumen kita sudah terstruktur dan strukturnya itu kita yang bentuk, akan sangat mudah untuk bisa memprediksi produk-produk apa yang mereka sukain. Apple is a very good example ya. Itu udah jadi culture, dan di beberapa komunitas mungkin udah jadi lebih tinggi dari agama gitu ya.
apa yang namanya brand Apple gitu. Mereka katanya they bleed 6 colors gitu ya. 6 warnanya Apple itu, mereka darahnya itu warna-warna Apple. Saking mereka ngelihat ini, it's not just a product, it's not just a semiconductor product elektronik, it's a brand, it's a culture, it's a religion buat mereka. So apapun yang mereka jual, sekonyol apapun, semahal apapun, mereka pasti beli. And that's the kind of structured behavior yang di-create, nggak bisa di-create oleh orang sales, tapi itu bisa di-create oleh orang marketing dan di-create karena brandnya yang kuat juga. Gitu sih dari aku mungkin, Pak Lala. Thank you. Terima kasih, Mas Rahmat. Ini ketua Rantika nih, semua berfilosof, jadi filosof. Tapi saya pikir menjadi penting buat teman-teman yang peserta DTF ya. Jadi ada hal-hal yang kalau menurut saya kita harus pegang betul dalam pengembangan usaha kalau kita mau naik kelas. Jadi jangan instrumental sebenarnya dari pembelajaran buat kita semua nih. Tapi silakan kita akan sharing. Bagus kalau ada yang memulai, boleh bertanya apa saja atau membuat share juga pengalaman diri, kemudian membanding dengan 3 rekan yang menjadi penggerak utama diskusi ya, dari Mas Rizkan, Mbak Tika, dan Mas Rama. Saya persilakan bagi yang mau share idenya atau membanding, meminta penjelasan lebih jauh pengalamannya Mas Rama dengan Daily Social, kemudian Mbak Tika dengan kata.ai, kemudian Mas Rizky. Ada? Silakan. Halo? Kalau yang mau chat juga boleh, nanti saya sampaikan dalam forum diskusi. Mas Helmi mau mencoba berbagi gagasan? Izin tanya Pak. Brian, Pak. Silakan. Mas Brian ya. Izin tanya ke Mbak Tika. Silakan. Mbak Tika, berdasarkan pengalaman nih Mbak, untuk B2B marketing lebih efektif inbound atau outbound marketing ya Mbak? Terima kasih. Oh, oke. Dengan Mas siapa tadi? Sorry, Mas Brian ya? Brian ya. Oke Mbak, Brian Mbak. Langsung dijawab Pak Lala atau gimana? Ya, monggo, silakan. Oke. Ini menarik nih pertanyaannya, tiba-tiba langsung ditodong B2B marketing strategy gitu ya, inbound atau outbound gitu. Mas Brian, saya biasanya selalu mengimplementasikan dua cara ini, tapi memang 2 teknik ini punya eksekusi dan strategi yang berbeda gitu ya. Yang pertama dulu nih, kalau kita bicara tentang inbound marketing channel gitu ya, mulai dari kita mesti combine antara digital juga gitu ya. Jadi kalau inbound marketing channel yang kami fokuskan adalah objektifnya apa dulu nih Mas? Katakanlah kalau untuk B2B ya, berarti kita fokusnya ke arah lead generation gitu. Jadi kalau kita mau mencari leads untuk orang-orang yang ingin menggunakan produk kita gitu ya, maka inbound channel itu sendiri kita mesti cek apa aja nih channel yang mau kita pakai. Ada digital juga ada banyak, ada Face, ada FB IG Ads, ada AdWords, SEM dan segala macam gitu Mas. Jadi inbound itu juga penting untuk kita bisa pikirkan channelnya apa. Jangan sampai kita pilih inbound channel nih, kita sembarangan pasang di Facebook Ads, di Instagram SEM gitu ya, apa segala macam. Tapi ternyata user kita tuh banyaknya ternyata di search engine. Jadi kita fokus aja ke SEM gitu. Jadi number 1 is very important untuk bisa ngecek channel mana yang bagus gitu ya. Kemudian poin yang kedua adalah tentang customer journey. Nah, customer journey ini sebenarnya susah-susah, menarik nggak menarik nih Mas, tapi susah-susah gampang. Kenapa? Karena gini, pada saat kita sudah mencari leads untuk masuk ke dalam website kita nih misalkan, tapi ternyata website kita hassle banget, website kita UI UX-nya tuh sulit gitu ya, atau misalkan website kita kalau orang mau nanya responsnya 1x24 jam gitu, kita udah keburu kehilangan Waduh, Mbak Tika.
Buat yang lain ada persoalan dengan Mbak Tika? Apa di saya nih? Iya Pak, nampaknya mungkin sinyalnya Mbak Tika Pak sementara hilang. Izin Pak Lala, suaranya termute. Oke, nanti kita minta lagi melanjutkan Mbak Tika ya. Baik, Mas Brian ditahan dulu ya, tapi jawabannya separuh sudah terjawab, separuh sudah 80% sudah terjawab. Nanti silakan dilanjut. Sekarang ada pertanyaan di chat Mas Rama. Ya. Itu silakan. Dari ini Gideon ya? Ya, Gideon, silakan. Siap. Ya ini a very good question sih. Jadi ngomongin soal Blue Ocean ini, Blue Ocean versus Red Ocean ya. Jadi ketika kita masih startup, we have a very limited resource kan. Resource kita sedikit sekali. Tim masih kecil, capital masih kecil, consumer user base juga masih kecil. Kita pastinya mau menjauh dari yang namanya Red Ocean. Red Ocean artinya ibaratnya sebuah laut kecil yang isinya udah penuh sama ikan-ikan gede yang berdarah gitu ya. Mereka fight each other dan jadinya filled with blood, makanya namanya Red Ocean. Ketika kita masih kecil dan berani masuk ke sana, artinya udah mesti siap ya, bakal berdarah. Yang gede aja berdarah, apalagi kita yang kecil-kecil gitu. So ketika masih baru mulai sih, I wouldn't suggest, tapi kayaknya udah insting alaminya adalah menjauh dari persaingan yang gede-gede. Jadi jangan baru mulai kita mau direct compete sama Google misalnya. I don't think that's a good idea gitu ya, ketika mereka punya resource yang luar biasa banyak, capital yang luar biasa banyak juga. Jadi aku rasa bukan pilihan. Jadi otomatis ketika masih kecil itu adalah pastinya masuk ke Blue Ocean. Nah, timingnya untuk kita siap masuk ke Red Ocean sendiri seperti apa? Ada kasus sukses yang memang pemain baru langsung ujuk-ujuk masuk ke Red Ocean dan menang, ada. Contoh yang di Indonesia itu Shopee. Shopee launch tahun 2017 ketika pemainnya udah banyak, pemainnya udah gede-gede, semua punya duit, tapi Shopee datang baru nongol gitu ya, duitnya nggak kalah gede. Jadi dia baru masuk aja memang dia udah bawa duit luar biasa banyak. Jadi baru launching langsung promo sana sini, gratis ongkir sana sini. Jadi sekarang udah basically udah nomor 1 sama nomor 2 sama Tokopedia udah ganti-gantian aja tuh, Shopee, Tokopedia. Ketika kalian punya resource, udah punya duit, udah punya capital untuk berani ngelawan yang gede-gede, silahkan. Kayak case Shopee yang tadi aku ceritain. Tapi kalau enggak, sebaiknya jangan. Itu kenapa kalau teman-teman baru mulai, biasanya yang mesti dicari itu adalah istilahnya strategic advantage. Sebuah pembeda layanan kita dengan layanan yang lain yang gede-gede, dan itu either nggak bisa di-copy atau mahal sekali kalau kompetitor mau ngopi fitur kita yang itu. Istilahnya strategic advantage. Jadi kita punya satu feature yang kompetitor kita nggak akan bisa punya gitu, atau kompetitor kita bisa punya tapi bakal mahal banget untuk mereka bisa mengcopy feature itu. Nah ini sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa sulit untuk dicari, tapi once you found it, ketika sudah ketemu, harusnya jauh lebih mudah ya untuk menjauh dari kompetitor. Biarin aja yang gede-gede ribut cakar-cakaran, kita mah santai-santai aja di sini. Karena kenapa? Kita punya sesuatu yang mereka nggak punya dan mereka nggak akan mau ke sini gitu. Dan contoh deh ya, misalnya deh, contohnya mungkin dari pengalaman pribadi juga ya. So Daily Social kita dimulai dari tahun 2008. Kita sebuah media dan gampang nggak sih bikin media? Gampang kan ya, tinggal beli domain, pasang WordPress apa segala macam, very easy lah untuk jadi kompetitor kita. Tapi kompetitor kita banyak loh, dan mereka raise salah satu kompetitor kita tuh dulu tahun 2014 itu Check in Asia, mereka raise total sampai sekarang $8 juta. Ada lagi kompetitor kita namanya Deal Street Asia, itu juga kurang lebih sama, mereka I think they raise like $4 million or something lah. Daily Social kita raise nggak nyampe $1 juta, tapi kita masih hidup sampai sekarang. Dan nggak cuma hidup, tapi benar-benar kita jadi nomor 1 gitu kalau ngomongin market Indo. Dan soal traffic kita bahkan paling gede se Asia Tenggara.
right? Nah, artinya apa? Ada something yang kita punya yang mereka nggak punya. Dan mereka, meskipun mereka punya duit, dan mereka punya duit kan, mereka nggak bisa ngopi apa yang kita punya karena something kita punya strategic advantage yang mereka nggak bisa copy. Dan itu yang baru yang sama-sama startup ya. Dulu gue ingat banget itu dari Kompas Group, dari Kapan Lagi Group, itu kebetulan teman-teman juga dan mereka bahkan udah sempat mau bikin kompetitor kita dan udah launching waktu itu. Tapi setelah berapa lama akhirnya they shut down gitu loh. Dan kompetitor kita banyak dan akhirnya banyak juga yang shut down. Karena kenapa? Kita punya strategic advantage yang mereka nggak punya dan itu yang bikin kita survive sampai sekarang. So it's very important to find your strategic advantage dan pergunakan itu benar-benar untuk ekspansi dan akuisisi user as fast as possible sebelum yang gede-gede nyadar dan ngumpulin duit untuk akhirnya bisa ngopi atau bisa membeli advantage yang kita punya tadi itu. Gitu sih kurang lebih Mas Gideon ya. Oke, makasih. Mas Gideon, ada yang mau lanjut bertanya? Itu saya pikir jawabannya sangat jelas. Gimana Mas Gideon, ada respon? Apa jelas? Cukup jelas? Oh iya, itu sudah cukup. Okay. Siap. Cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi tapi Pak Lala. Oh iya. Aku langsung jawab aja boleh? Oh silakan. Siap. Dari Bahtiar, apakah ada perubahan model bisnis dan revenue stream dari Daily Social? Yes, actually kita berubah banget gara-gara pandemi. Jadi pandemi ini sebenarnya bukan berubah sih. Perubahan itu memang kita sudah rencanakan dari lama. Dari tahun 2017 kita udah planning untuk bikin namanya paywall. Jadi artikelnya jadi berbayar gitu ya. Tapi karena waktu itu situasinya masih enak gitu ya, masih nyantai, we're still making money. Jadi kayak ketunda terus gitu. Tapi gara-gara pandemi, bisnis kita B2B ya sebenarnya. Jadi bukan dari iklan, we never make money from advertising. Makanya kalau datang ke website Daily Social nggak ada iklan kecuali iklannya kita sendiri, ke program-program kita sendiri, which we don't make money dari situ. Kita make money dari B2B, kita bantuin teman-teman dari corporate. Jadi kayak sekarang tuh kita lagi jalan sama Telkomsel, lagi jalan sama Si Cepat dan segala macam, sama AWS itu bikin program inkubator startup, accelerator startup, sama hackathon online hackathons. Itu B2B business yang memang kita udah laksanakan sebenarnya dari tahun 2016 kalau nggak salah ya 2016. Dan gara-gara pandemi sebenarnya kita plan kita yang tadinya mau launching paywall itu kalau nggak salah bulan Maret 2021 planningnya. Tapi karena everyone was working from home dari tahun lalu, tim gue jadi kayak super ngebut gitu karena nggak ada mesti ke kantor segala macam kali ya. Jadi projection kita yang tadinya buat tahun 2021 semua selesai di tahun 2020 gitu. Jadi the productivity-nya luar biasa naik selama pandemi, which is good. Sampai akhirnya di pertengahan 2021 kemarin burnout akhirnya saking semuanya serba ngebut, akhirnya kebakaran juga itu, tim udah mulai pada capek. Jadi kita lagi take it down a little bit, nggak perlu terlalu banyak di pipeline kita. So it's very important sebenarnya as a CEO untuk bisa ngelihat makro situationnya di luar sana dari sisi bisnis, apakah kita mesti adjust, apakah kita mesti berubah, apakah kita mesti ngegas, apakah kita mesti ngerem. CEO itu kan supirnya ya, basically gitu. Jadi make sure arahnya udah benar, kita nyetir ke arah yang benar, gas, rem, kita mesti bisa siapin situasinya. Kalau memang kita kayaknya kurang oke situasinya, ya mesti pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Tapi kalau kita lagi di jalan tol dan kayaknya wah ini enak nih nggak ada kompetitor, jalanan kosong, ya saatnya ngebut gitu kan gitu. So CEO mesti bisa ngeliat itu dan jangan sampai terlambat, karena di namanya startup itu timing is everything ya. Jadi if you're late sebulan aja kadang-kadang bisa life and death juga itu ketika ngomongin a very competitive market. So gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Rama. Makin clear ya. Buat teman-teman yang siap jadi CEO, kata kunci yang penting. Baik. Nah, Mbak Tika sudah ada hadir lagi. Boleh dilanjutkan, Mbak, penjelasannya. Tadi Mas Brian belum 60%. Mau nggak, Mbak? Iya. Sorry keputus Pak Lala dan teman-teman. Oke, jadi tadi yang pertama adalah pemilihan
channelnya dulu, baik inbound atau outbound, kita pikirin, kita tentuin mau inbound channel tapi mau mainnya di mana gitu ya. Kemudian yang kedua, elemen yang juga tidak kalah penting adalah customer journey. Jadi pada saat lagi kita sudah menentukan startup company kita, website seperti apa, customer expert apa, customer journey seperti apa, jangan sampai kita sudah advertise our brand gitu ya, tapi ternyata ketika orang masuk, misalnya mereka bertanya sesuatu tapi kita responsnya 3 jam kemudian, 4 jam kemudian, itu kan sesuatu yang sangat tidak hassle free gitu. Jadi nomor 2 ini kalau mau didalemin, kita bisa ngedalemin ke arah digital growth hack. Nah, jadi digital growth hack ini kita bisa belajar tentang bagaimana sih cara membuat customer journey yang bagus gitu ya, supaya ketika orang masuk, traffic masuk ke website kita, we can convert our visitors into transaction gitu. Jadi poin nomor 2 adalah customer journey kalau kita mau bicara tentang inbound channel. Kemudian yang kedua nih, elemen sebelah satunya lagi kalau kita bicara tentang outbound, penting nggak sih outbound marketing untuk B2B market gitu ya? Very important gitu. Jadi biasanya kalau tadi timnya Mas Rama dari Daily Social creating another B2B collaboration sama brand-brand gitu ya. Mungkin kalau di kita juga bisa menggunakan outbound channel untuk mencari market baru dengan cara bikin event, misalkan creating the event yang memang sesuai dengan target market. Jadi misalkan kalau brand kita bicara tentang seputar logistic delivery, misalkan ya pengiriman paket, berarti kita bisa invite bikin event untuk menyasar UKM-UKM kayak gitu. Jadi outbound channel penting nggak? Very important gitu ya. Jadi keduanya nih mesti bisa jalannya berbarengan. Kenapa? Karena kalau yang event mungkin kelihatannya short term gitu ya, tapi kalau digital yang inbound channel, jangan salah juga, ini juga bisa jadi long term. Kenapa? Karena akan bisa punya dampak terhadap SEO kita, website ranking kita gitu dan segala macam. Jadi I would like to say both are very important, tapi paling penting beda channel, beda strategi. Gitu Pak Lala kira-kira. Semoga cukup menjawab. Ya, Mas Brian, dua-duanya tidak boleh ditinggalkan, tapi tidak digunakan dengan kesadaran. Mas Brian, oke. Apa ada pertanyaan lanjut? Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup. Thank you, Mbak Tika. Oke, you are welcome. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Atau mau menambahkan? Silakan. Kayaknya ada di kolom chat deh, Pak Lala. Itu satu lagi mungkin. Sebentar. Udah dijawab tadi. Oh, ada satu lagi. Oke. Dari Audrey. Oh ya, Audrey. Kepada Mbak Tika, silakan langsung, Mbak. Langsung ya Pak, ini tentang guerrilla marketing is still effective. Moreover, how to ensure by using that technique, people will not only talk or aware about our brand, but also decide on to actually use our product. Ini menarik banget gitu. Kenapa? Karena ini mainannya orang-orang brand-brand yang creating the engagement sama teman-teman agency gitu ya, atau ada juga tipikal brand yang punya sisi kreatifnya yang kece-kece, yang oke gitu ya. Guerrilla marketing ini banyak terlihat dari brand-brand yang ada di luar. Kalau di luar Indo tuh mereka banyak banget guerrilla marketing. Tapi di Indonesia juga jangan salah, guerrilla marketingnya itu juga banyak yang bagus-bagus gitu, sampai bisa menarik gitu ya. Ada salah satu contoh, saya lupa. Jadi waktu itu di Senayan City, itu sekitar berapa tahun yang lalu, ada salah satu brand, dia bikin guerrilla marketing dengan cara, dia tuh produknya ini, pembunuh kutu kayaknya kalau nggak salah gitu. Jadi dia bikin lantainya itu, dia bikin desain, tapi warna hitam. Tiba-tiba lantainya semua jadi warna hitam. Sampai ketika orang berjalan di atas lantai itu, dia mengasumsikannya sebagai kutu yang lagi berjalan. Nah, itu guerrilla marketingnya, itu tekniknya adalah itu idenya. Jadi number one, when we are trying as a brand want to implement the guerrilla marketing, nomor satu jangan lupa idenya mesti kuat banget nih. Idenya mesti kuat. Jadi kalau kita berani main guerrilla marketing gitu ya, biasanya kalau di luar negeri di DHL gitu ya, itu mereka sering banget main guerrilla marketing gitu ya. Tapi kalau di Indo juga ada beberapa brand. Yang penting adalah kreatifnya harus kuat. Jadi kita mesti punya brand strategi sama kreatif strateginya juga oke. Jadi ini mesti digodok mateng banget. Nah, itu satu elemennya. Tapi ada juga elemen kedua yang tidak kalah penting, yaitu publikasi. It's about distribution channel. Gitu. Jadi, digital era ini udah bisa bikin banyak hal melesat jadi jauh lebih cepat.
Nah, kita tapi nggak bisa prediksi sesuatu itu bisa jadi viral atau enggak gitu. Nah, tapi paling penting adalah distribution channel-nya kalau boleh saya harus advice adalah 360. Kenapa? Jadi memanfaatkan dari sisi digital ada, dari sisi PR ada, dari sisi media ada gitu. Jadi ketika poin satu sudah digodok idenya gitu ya. Poin yang kedua adalah kita punya the right channel that we want to share to the public gitu. Jadi bisa dengan engage sama buzzer-buzzer atau misalkan I don't know creating another distribution channel mesti kita pikirin. Kenapa? Karena jangan sampai ide yang sudah bagus tapi tidak didukung oleh distribution channel juga yang mumpuni gitu. Jadi guerrilla marketing itu sebenarnya salah satu goals saya juga as a marketer gitu ya untuk bisa create satu guerrilla marketing yang jadi viral gitu. Jadi menarik kalau mau dicoba. Silahkan. Gitu Pak Lala mungkin. Iya, ini tantangan nih. Mudah-mudahan nanti dalam langkah-langkah lanjut ada Audrey bisa mengembangkan nih. Bisa kita diskusikan lanjutan. Alright, thank you so much Mbak Tika dan Yes, Pak Lala. yes, oke, Andri. Ada lagi yang mau bertanya? Sayang nih, ada orang-orang yang, ada lagi nih. Dari Rendang Kampung, betul ya? Mbak Tika dan Mas Rama langsung berdua berditanya ini, Mas Rizkan, kalau nanti mau menambahkan boleh ya, meski pertanyaannya kepada berdua nih. Dan yang lainnya juga kalau ada pertanyaan mau menambahkan boleh loh, ini sharing nih. Halo Mbak Tika dan Mas Rama, aku mau tanya, terpaksa saya bacakan karena berdua. Buat UMKM yang baru mau expand marketing team dan start making content, mending mana? Fire in-house content writers or freelance content writers? Which one better and what the aspect? Siapa? Tadi Mbak Tika ya. Mas Rama dulu deh. Ya, gantian. Bertiga langsung. Monggo. Ya, sure. Ini memang salah satu yang aku juga we struggle with ya. Dulu sebenarnya aku nggak percaya sama yang namanya freelance karena as a media company yang ketergantungan sama kontennya tinggi gitu ya. Maksudnya konten itu di banyak company jadi support, right? Misalnya kalian jualan jualan tas kulit misalnya gitu atau sepatu misalnya, konten itu kan biasanya cuma support. Kalau kita kan enggak. Kalau kita memang yang dijual itu konten gitu loh. So dari sisi pandang kita memang is a little bit different. Jadi orang yang nulis itu soul-nya mesti ada di situ, mesti ngerti teknologi, mesti suka, mesti cinta yang namanya teknologi, inovasi dan startup. Jadi kita hampir nggak pernah pakai yang namanya freelancers karena low commitment sih kalau dari sisi kita, sebenarnya dari sisinya itu. Tapi ketika buat teman-teman yang memang bisnisnya sebenarnya bukan bisnis konten ya, aku rasa sih nggak masalah dengan konsep freelance itu. I think it's very affordable. Kalian juga bisa, misalnya kalau kalian bisa lebih hemat gitu ya, karena kalian nggak perlu bayar terlalu banyak. Dari sisi operasional juga kalian nggak perlu kontrak kerja, dan kalau mau dipecat juga, kalau performanya turun juga nggak perlu bayar pesangon segala macam. So it's cheaper lah, lot cheaper. Tapi memang yang namanya freelancer itu dia biasanya kan freelancer nggak cuma di satu tempat ya. Biasanya ada freelancing di tempat lain gitu, dan biasanya freelance itu punya specialty. Gue cuma freelancing dan gue cuma fokus ke teknologi konten misalnya. Gue cuma financial content, gue cuma konten gitu. Jadi mesti cari benar-benar freelancer yang memang ngerti dan kontekstual sama apa yang kita mau jual. Jangan sampai, karena konten itu kan basically messaging kalian ke customer, basically messaging kalian ke calon investor dan segala macam. So jangan sampai angle-nya jadi off gitu. So you want to make sure bahwa siapapun ini freelance maupun in-house, the messaging mesti benar dan mesti high quality. Jangan sampai kontennya asal-asalan atau lebih parah lagi copy paste. Nah itu that's the worst pastinya gitu sih. Oke, Mas Rama, jawaban dan juga saran barangkali. Oke, Mbak Tika, silakan Mbak Tika. Mungkin ada penguatan tambahan, pengalaman silakan. Menarik nih pertanyaannya.
Mas Rama bahas dari sisi daily social sebagai media gitu ya. Mungkin kalau saya bahas dari sisi konten sebagai konten marketingnya brand gitu ya. Apa namanya? Kalau saya setiap kali mau menentukan apakah misalkan mau menggunakan in-house atau apa gitu ya, balik dulu ke objektifnya. Sebenarnya kita sebagai brand tech startup gitu ya, mau menggunakan content writer itu objektifnya buat apa? Beda-beda soalnya. Misalkan kalau yang sekarang ini saya fokusin adalah untuk SEO. Nah, kalau untuk SEO berarti kan saya harus punya konten juga yang bagus nih, yang banyak gitu, yang daily basis bisa sampai berapa banyak gitu ya konten-konten gitu. Jadi number one, sebelum kita menentukan mau pakai in-house atau mau pakai freelancer, yang pertama adalah objektifnya dulu. Jadi measurementnya harus jelas. Kalau memang sudah spesifik, oke, untuk SEO writer berarti kita mesti define, measure berapa konten artikel yang harus ditulis setiap bulannya gitu ya, untuk bisa mencapai berapa ratus ribu traffic gitu ya misalkan, atau bisa ningkatin website traffic kita 10% atau 30% gitu. Jadi poin pertama sebelum menentukan, pikirin dulu objektifnya buat apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu objektifnya buat apa, it's very important untuk provide the matrix gitu. Jadi kita sebagai brand kerja sama freelancer atau sama in-house, kita tahu berarti kalau untuk SEO writing gitu ya, mesti ada 1 bulan minimum 100 artikel. Nah, dari situ bisa kehitung berapa banyak ya butuh content writer-nya gitu. Jadi mungkin kalau dari saya, Pak Lala, dan tadi pertanyaannya Audrey gitu ya, saya cenderung untuk melihat dulu objektifnya apa sebagai brand, tujuannya buat apa, ditentukan dulu matriksnya, seperti apa matriksnya gitu ya. Kalau sudah, baru kita tentukan, oke, ini lebih efisien nih kalau pakai in-house atau lebih efisien kalau pakai freelancer. Mungkin itu sedikit tipsnya Pak Lala dan Audrey. Semoga cukup menjawab. Ya, ini kalau istilahnya kalau rendang kampung kan sudah mau ekspor dan upscaling bisnis. Barangkali tip tadi dari Mbak Tika, saya pikir, dan Mas Rama ya, bisa dijadikan pemikiran. Sebelum ke lanjut, ini ada pertanyaan untuk Mas Rizkan dari Mas Gunawan. Silakan dibaca sendiri Mas, dan barangkali juga mau menjelaskan apa-apa yang ditanya ke Mas Rama dan Mas Tika, kalau mau memberikan share yang lain. Silakan Mas Rizkan. Ya, terima kasih Pak. Pertama mungkin menjawab juga dari Mas Gunawan ya, Pak Gunawan ya, terkait hulu, apakah sudah ada kontrak farming dengan petani bambu yang selama ini kerjasama atau konsepnya seperti apa gitu ya. Kalau untuk bahan baku kami mostly 80% adalah limbah. Jadi kami justru kontraknya dengan para pengrajin, terutama konstruksi dan juga furniture. Jadi kami kerjasama dengan mereka. Kami memang punya beberapa mitra-mitra atau supplier bahan bambu yang memang kami percaya betul dari bahannya. Karena kalau misalnya kita ngomongin bambu, quality adalah nomor satu, karena treatment dari segala macam ya, treatment untuk bambunya. Jadi kami kerjasama dengan beberapa pengrajin juga untuk yang konstruksi, sehingga limbahnya bisa kami pakai atau kami beli. Gitu sih kalau untuk kontraknya. Cuma mungkin aku nambahin sedikit buat tadi ya, karena mungkin sama-sama UMKM yang mau expand marketing gitu ya. Mungkin dari sisi UMKM sebenarnya nggak semuanya, cuma ini yang pengalaman kami ya, karena memang base-nya kami UMKM masih budget. So yang penting adalah kita juga justru belajar juga untuk sebelum memutuskan untuk in-house atau freelance, menurutku kita lebih juga mempelajari untuk, kalau misalnya kami dari konten, dari Instagram, terutama karena base-nya kita Instagram, maka kita coba pelajari dulu sebenarnya jenis konten seperti apa sih yang memang efektif. Nah, ketika dari konten itu sudah ketemu yang efektif, misalnya apa sih yang dibutuhkan untuk algoritma Instagram lebih memperluas konten kita. Nah, setelah kita dapat itu, maka bisa diturunkan juga seperti tadi Mbak Tika juga udah singgung objektifnya. Nah, objektifnya juga bisa dari kita tentukan juga dari quantity, dan terutama quantity konten per hari misalnya. Nah, ketika misalnya tidak terlalu banyak, menurutku bisa untuk freelance dulu. Menurutku juga lanjut tadi Mas Rama, menurutku adalah satu pilihan yang wise untuk UMKM terkait dengan budgeting tadi. Itu sih. Oh ya nih,
Ada lagi Lanjut. satu lagi dari Audrey. Mbak Audrey ya. Ya, Mbak Audrey, silakan. Siap, aku lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Audrey. Untuk waste yang di-generate oleh production process of Bambukan product, cara pengolahan seperti apa ya, teman-teman? Kalau waste management gini, jadi kalau dari bambu sendiri yang kita tahu bahwa treatment terutama itu dilakukan dari pemilihan bambu, lalu pemotongan, di situ juga ada waktu-waktu tertentu ya untuk memilih bambu ya, memilih materialnya gitu. Nah, itu memang karena kami sudah kerjasama dan memang sudah ada, kita tahu kualitas dari yang tadi aku bilang supplier yang memang dia fokus di konstruksi dan juga furniture, karena kita kan produknya craft ya, jadi lebih kecil gitu, jadi bisa memanfaatkan limbah mereka, kita tahu kualitasnya, maka kita tidak perlu banyak treatment sebenarnya. Waste management itu tidak terlalu rumit gitu, cuma untuk lebih mudahnya ketika misalnya produk itu datang atau misalnya limbah itu datang, maka yang penting kita berdirikan dulu lah, kita angin-anginin gitu. Jadi dari situ si bambu tetap bisa bernafas, terkena angin, tidak terkena langsung di matahari. Jadi kualitinya juga terjaga dan itu kita diamkan dulu sekitar seminggu sampai 10 harian atau maksimal 2 minggu baru kita proses. Nah, semenjak pandemik sebenarnya kami memaksimalkan di made by order gitu. Jadi kami meminimalisir sekali untuk stok barang. Jadi ketika ada order kita bikin, Jadi semuanya fresh dan produknya kita bisa, insya Allah kita bisa jamin dengan kualitas yang prima. Gitu kira-kira Mbak Audrey. Gitu Pak. Dari saya. Silakan Mbak Audrey. Terjawab? Karena pertanyaannya limbahnya itu apakah digunakan ulang, apakah di press gitu dijadikan bambu kembali yang artificial gitu. Barangkali itu pertanyaannya. Atau karena sudah dengan dikerjasamakan limbah itu tidak masuk ke dalam ranah tempat bisnisnya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya limbah dari kami yang sudah kami olah gitu kan, limbah bambu itu kan rata-rata itu kan bubuk ya. Itu sebenarnya untuk saat ini masih kita masih ngulik sebenarnya untuk pemanfaatan terutama seperti particle board ya. Kita juga lagi coba untuk bisa bikin particle board dari limbah bambu tersebut. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan untuk 3 panel yang sangat luar biasa sore hari ini 3-tiganya dari Mas Gunawan nih. Pertanyaannya untuk ketiga narasumber berkait dengan pengalaman mendapatkan investor, karena kegiatan ini ujungnya adalah kita akan memfasilitasi pertemuan antara inventor dan investor. Nah, apakah ada tip yang boleh dibagi, di-share atau trik bagaimana teman-teman itu mendapatkan komunikasi, kemudian mendapatkan mungkin kolaborasi dengan investor. Monggo siapa dulu? Tadi sudah dimulai dengan Mas Rizkan. Saya kembali ke Mbak Tika dulu deh. Lady first. Ini Pak Lala kayaknya pertanyaannya lebih tepat ke arah Mas Rama dan Mas Rizkian nih gitu. Tapi aku sedikit aja. Kalau saya mungkin menyorotnya lebih dari sisi marketing numbers kali ya Pak ya, dari sisi marketing matrixnya gitu. Jadi pertanyaan terkait bagaimana membuat meyakinkan investors gitu ya atau segala macam. Mas Rama dan Mas Rizkian nanti mungkin akan menjawab lebih lengkap gitu. Kalau saya yang paling penting adalah dari sisi marketing gitu ya, kita bertanggung jawab untuk bisa memprovide the very good numbers, the very good increments month on month gitu. Jadi angka-angka ini tuh bukan cuma angka di atas kertas nih gitu. Angka-angka marketing itu bukan cuma angka yang oke, sekian tuh enggak gitu. Tapi kita juga sebagai seorang marketer, we should find out
the best matrix that we need to deliver to our board gitu ya, to our board members, and then itu bisa menjadi data-data pendukung tuh Pak Lala untuk CEO kita atau board member kita maju ke investors gitu. Jadi mungkin saya lebih ke supporting providing the very good matrix numbers for the investor relation gitu Pak. Oke, ya, ini cari aman nih Mbak Tika nih, menjawab sesuai dengan status. Oke, Mas Rama. Iya, soalnya ada yang expert Pak di sini Pak. Gitu. Kita tanya CEO-nya ya. Silakan Mas Rama, barangkali ada share. Sure, ini salah saya juga sih. Kalau teman-teman rajin baca di sosial, kayaknya gampang banget gitu ya. Oh, dapat fundraising, dapat investment tuh kayaknya sekian miliar, sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, dan sekarang udah triliunan gitu ya. Kayak gampang banget gitu. Tiap hari ada aja gitu yang dapat miliaran. Tapi it's actually not that simple. Dan aku selalu bilang saat paling tepat untuk fundraising adalah ketika kita lagi nggak butuh fundraising. Dan again, this is a very personal experience juga gitu. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, tahun 2010 itu kita dapat our first investment ya, seed funding. Itu tahun 2010, and then kira-kira tahun 2013 itu kita udah ada indikasi wah ini kayak duit bakal habis nih kalau karena waktu itu sudah ada revenue tapi nggak secepat yang kita pengen waktu itu kan, kita masih very early stage juga. Kalau nggak salah itu ada sekitar 11 orang timnya, jadi masih very small team. Terus udah nih kebetulan aku ada kenalan di beberapa negara, itu benar-benar aku ke Singapura, Malaysia, ke China, Jepang, di China terutama tuh aku almost 2 minggu aku di China ketemu investor. Ada kali itu total 30 investor dalam waktu artinya 2 bulan lah, yaitu travel ke beberapa negara itu. Banyak banget lah pokoknya udah sampai hafal presentasi, udah nggak perlu pakai PPT lagi, udah saking diulang-ulang terus. Tapi akhirnya nggak dapet. So habis itu kayaknya susah banget karena memang kita lagi butuh posisinya, jadi bargaining powernya nggak banyak ya, jadi kita dikasih deal yang jelek pun juga ya udah deh daripada gua kehabisan duit gitu kan, tapi jadinya kan nggak enak juga gitu ya. So akhirnya dengan sedikit uang yang tersisa waktu itu ada kurang lebih kalau nggak salah runway kita tinggal 2 bulan kalau nggak salah, udah kita benar-benar aku bahkan sama my chief business development tuh udah fokusnya jualan. Jadi instead of ketemu investor, aku ketemu klien. Setiap hari aku meetingin klien, jualan all the time. Kalau klien ada yang bilang, kalau ada yang klien yang deal, good. Tapi kalau ada yang nggak deal, kita tanyain kenapa nggak deal? Apakah kemahalan? Apakah produknya nggak dibutuhkan? Jadi research buat produk kita juga. Dari situ kita dapat produk improvement luar biasa banyak. Dan akhirnya we don't need kita nggak butuh fundraising lagi akhirnya. Tapi kita dapat duit dari klien, dari as revenue, not as a capital. Dan setahun kemudian 2014 benar literally itu ada 2 orang yang email around the same time, beda berapa hari. Ram, gimana di sosial? Oh ya, we're good. Kita lagi all time high nih, kita lagi tingginya nih revenue, so kita lagi grow the team juga segala macam. Lo ada slot buat investment nggak? I would like to explore invest di your company. Akhirnya di tahun yang sama itu aku dapat investment, satu dari Singapura, satu dari Jepang. Those 2 people yang setahun sebelumnya aku ketemuin ketika lagi fundraising itu. So ketika lagi nggak butuh malah dapat. Dan honestly ya, Daily Social itu kita udah series B sekarang, kita udah dapat 3 kali fundraising. Seed investment tahun 2010, series A itu di tahun 2014 yang tadi dari Singapura sama dari Jepang. Yang terakhir itu tahun 2017 dari perusahaan, kalau tahu namanya MRA Group, is a very large media conglomerate di Indo. Itu 3-tiganya datang, bukan aku yang minta fundraising, tapi lagi sibuk jualan, revenue lagi bagus, mereka yang datang ke kita ketika kita justru lagi nggak butuh. Dan itu saat paling enak untuk fundraising. Karena kenapa? Kalau dealnya nggak bagus, gue nggak mau. Ketika lagi butuh banget kan, aduh dealnya jelek lagi, tapi kita butuh banget nih capitalnya, ya udah deh. Jadi kita rugi juga gitu. So my point sebenarnya jangan terlalu fokus ke fundraising. That's not the goal. That's not something yang mesti di celebrate
gila-gilaan gitu ya, karena kan hilang equity juga, hilang opportunity cost juga, ada otak satu lagi nih kasarnya investor kan, tahu deh dia ngedrive atau enggak kan kita nggak tahu, atau worse bahkan investor juga ada loh yang benar-benar bisa bikin perusahaan banyak malahan ada beberapa teman-teman tuh benar-benar ribut-ribut terus sama investornya sampai akhirnya perusahaannya bangkrut, itu banyak banget gitu. Jadi investment is not something yang mesti jadi goal investor itu kayak bensin. Jadi apinya mesti ada dulu. Kita udah punya goal. Gue mau ke sini dalam 3 tahun dari sekarang. I want to achieve this goal. Tapi dengan adanya investment, goal yang tadinya 3 tahun itu I can achieve in 1 year. Gitu. So investment mesti dilihatnya sebagai kayak gitu sih. Bukan jadi yes dapat funding gitu. Banyak yang mispersepsi juga sih. Itu sih kalau masukan dari aku. Thank you. Oke. Satu pengalaman yang menurut saya sangat inspiratif nih, Mas Rama, ide-ide itu. Saya pikir tidak hanya dicontoh oleh tim nih, semua pelaksana kegiatan DTF juga mencatatnya itu. Ini menjadi menarik. Investor bukan segala-galanya, tapi visi, understanding terhadap mission, ya. Kemudian dia mampu mengkreativitaskannya, dan agility barangkali ya, bisa kesana kemari dan menemukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya. Saya pikir satu hal yang kita catat dalam pertemuan ini. Mas Rizkan, ada tambahan, Mas? Sedikit aja. Karena udah dijawab banget sama Mas Rama. Kebetulan juga personally Mas, aku memang pembaca daily social juga, jadi lumayan terpengaruh dengan daily social. Tapi gini mungkin karena aku mewakili sedikit dari UMKM. Yang pertama untuk investor adalah kita juga jangan mengkotak-kotakan bahwa investor adalah orang yang memang atau sebuah perusahaan aja gitu, bahwa investor juga bisa datang dari mana aja, bahkan lingkungan terdekat gitu ya. Itu yang pertama juga bisa buat kita ingat juga gitu, bahwa dari saudara, orang tua, siapapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pernah dulu pengalaman sedikit memang membuat startup waktu itu, media juga. Cuma memang belum dapat investor sampai akhirnya kita pivot juga, akhirnya kita close, belum mendapatkan investor. Jadi again, aku setuju banget sama Mas Rama bahwa kita juga nggak nulis visi misi kita untuk mendapatkan funding ya. Jadi itu bukan sebuah goal, tapi itulah sebuah bensin, itu sangat benar. Tapi intinya juga bahwa kita juga bisa meyakinkan bahwa startup yang kita buat atau perusahaan atau company yang kita buat, UMKM yang kita buat adalah sebuah jawaban dari problem yang ada. Jadi itu bisa sedikit men-trigger bagi para calon-calon investor untuk, oh iya benar juga ya, kalau misalnya gua invest di lo atau aku invest di kamu, oh ada satu problem yang at least bisa terselesaikan. Gitu sih Pak, aku singkat aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizkan. Ada Mas ini, Mbak Tika, dari Mas Gideon. Izin bertanya, Mbak Tika. Wah, ini Mbak Tika sendiri deh yang bisa menjelaskan supaya terakomodir penjawaban atas pertanyaan ini. Silakan Mbak Tika. Pertanyaannya yang mana ya Pak? Sorry, aku lagi cari. Izin bertanya menurut Mbak Tika. Okay. Untuk saat ini, media apa yang cukup efektif dan efisien untuk membangun brand awareness atau identity? Waduh, media apa nih yang efisien ya? Oke. Intinya gini, ketika saya selalu percaya bahwa as a marketeers, we need to be very adaptive. Artinya segala macam nih, dari mulai PR, event, community, apa segala macam. Kita mesti lihat kondisi zaman ya. Artinya number one, as a marketer is very important for us to keep update with the trends gitu ya. Karena apa yang terjadi sekarang gitu ya, apa yang kita bilang sebagai PR yang sekarang maybe is very different with the PR that we mentioned like 10 years ago gitu. Jadi media apa yang paling penting adalah media yang saat ini juga ada di sini. Maksudnya penting juga untuk kita tahu brand kita, misalkan, so say for example, mungkin aku datang dari my previous company kayak misalkan logistik gitu ya, logistik company gitu ya, logistik company yang ngirim-ngirim paket gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita mikir,
oke, gimana caranya satu tech startup fokus di logistik delivery gitu ya, bisa memasarkan brand-nya. Mungkin kita cuma mengandalkan franchise aja gitu ya, misalkan kita pasang plang di mana-mana, tapi kan kalau sekarang we know that it's totally different gitu. Jadi dengan seiringnya berkembangnya zaman, we need to understand about the marketing distribution channel-nya gitu. Jadi kalau sekarang buat saya digital is very important gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah PR dan segala macam, itu juga mengikuti dengan kondisi market gitu. Jadi kalaupun PR yang tadi saya bilang, tadi saya ada satu kerangka yang isinya adalah push marketing tactics dan pull marketing tactics gitu. Jadi di situ kita bisa lihat channel mana yang penting gitu. Nah, kita bicara digital aja ada banyak banget gitu ya. Mulai dari SEO, SEM, paid ads dan segala macam gitu. Tapi intinya dari semua banyak channel itu cuma satu yang kita mesti pikirin, yang kita mesti patokin di kepala kita bahwa as a marketeers very important for us untuk find the right channel gitu ya. Audiens kita banyak berkumpul di sana gitu. Jadi jangan sampai saya pegang brand adalah AI technology nih gitu ya. Tapi kemudian saya bikin fokus iklannya di misalkan satu platform yang misalkan Snapchat gitu ya atau apa gitu kan, itu juga nggak bagus gitu. Jadi very important find the right channel, ikutin yang sekarang lagi trends gitu ya. And then yang kedua, trying to learn about the algorithm. Karena ini juga very important. Artinya ketika kita melakukan advertisement, kita nggak rely terus-terusan with the paid advertisement. Kalau tadi tuh Mas Rizkian ada salah satu yang seru banget bikin kolaborasi sama influencer, tapi ada juga yang dipublish tapi nggak bayar gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu goals-nya marketeers loh gitu ya. Ketika saya misalkan punya produk gitu ya, katakanlah produk saya jangan logistik deh, PropTech company gitu ya, terus habis itu dimuat sama tiba-tiba Mas Rama muat berita tentang tech startup saya gitu kan, that's also something that really good gitu. Jadi being very adaptive in the market with the trends gitu ya. After that the second one is actually looking into the numbers, matriksnya mesti clear juga gitu. Karena kalau matriksnya udah jelas, we can invest more in the right channel when we can get more ROI gitu. Jadi mungkin kira-kira jawabannya itu Pak Lala kalau dari saya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan siapa yang bertanya nih, rendang kampung, kembali ke kita juga ya, soal efektivitas. Jadi sudah bisa menjawab sebenarnya how would you rank social media in their effectiveness in delivery and message. Jadi selama tujuannya jelas dan ada arahan yang clear, itu akan lebih jadi pilihan. Jadi tidak mereng itu, tapi itu prinsip-prinsipnya yang saya pikir disampaikan Pak Tika. Mungkin Mas Rama boleh menambahkan atau ya silakan. Boleh. Silakan. Salah satu indahnya perusahaan teknologi kan itu relatively murah dan relatively cepat kalau kita mau adapt ya. Simply karena yang namanya market itu juga adaptasi cepat banget gitu. 5 tahun yang lalu Facebook was everything, Instagram was everything. Sekarang Facebook is nothing dan apa sekarang TikTok kali ya yang lagi itu ya everything gitu. So it's very important untuk kita bisa ngelihat si target marketnya ini. Tadi yang aku bilang ya, mereka nongkrongnya di mana gitu loh. Kalau mereka nongkrongnya di TikTok, dan kalau kita bikin blog jadinya nggak ada yang baca gitu kan. Kalau memang target marketnya nongkrongnya di Facebook misalnya, mungkin older generation kayak aku dan ke atas mungkin masih make sense gitu ya. Tapi ujung-ujungnya memang mesti ditentuin target marketnya siapa, mereka nongkrongnya di mana, and dimanapun mereka berada, you have to be there gitu. Jadi it's very contextual sih. Memang nggak ada satu jawaban yang tepat. Semuanya mesti ke TikTok ya nggak juga, atau semuanya mesti ke Facebook, semua mesti ke Instagram ya nggak juga, beda-beda gitu. So itu sih paling Pak Lala. Terima kasih, Mas Rizkan, mau ada tambahan? Cukup Pak, kalau aku. Oke, cukup baik. Terwakili. Ini ada satu pertanyaan terakhir atau kedua terakhir nih. Ke Mas Rama nih, dari Bahtiar. Siap. Mas Rama, silakan. Ya, tuntutan dari investor untuk next fundraising, again tergantung dari tipe-tipe investornya ya, karena ada beberapa investor yang sifatnya strategik. Kebetulan kita 3 kali fundraising dapatnya strategik semua, karena memang kita punya kemampuan dan punya bargaining power untuk milih ya. Jadi beberapa kali pun juga waktu itu ada yang growth investor yang
waktu itu pokoknya nawar kita kayak, wah keren banget ya, valuasi gue kok tiba-tiba jadi gede banget gitu. Jadi dia berani bayar premium mahal sekali. Tapi visinya aku tanya, kenapa lo mau invest ke Daily Social dengan valuasi yang setinggi ini? What's your vision? And then dia share, oh gue believe Daily Social itu bisa jadi gini. Dan akhirnya ternyata dari situ beda with my vision gitu. Oh, my direction sebenarnya nggak ke sana. So ya again karena waktu itu situasi financialnya juga masih kuat ya, jadi kayak I can say no gitu, kayak sorry bro, you know we can be friends tapi udah kita nggak usah pacaran gitu, kita temenan aja gitu ya istilahnya ya. So it's very important untuk bisa nyari investor yang visinya sama tapi juga very supportive ya. Bukan, kita nggak perlu nyari visi yang bantu kita running the company, tapi yang support kita in running the company, support the founding team to run the company. Kecuali memang misalnya aku pengen cepat exit aja, ya udah investor masuk jual saham, udah gue keluar and then pensiun dini for example. Ada juga yang kayak gitu, tidak ilegal of course. Tapi kalau memang planningnya untuk ngebawa perusahaan ini as a long term, you have a vision yang gede banget dan memang belum tercapai, dan ya mesti pinter-pinter milih investor juga, jangan sampai salah. Kalau investor apa ya, ada teman yang sering cerita, wah my investor ini terus kayak misalnya setiap minggu tuh kayak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar debt collector gitu ya, investor tuh nanyain, nah gimana performance bulan ini segala macam gitu, and means the investor nggak percaya sama the founder, atau memang foundernya nggak bisa dipercaya, right? Pilihannya kan antara dua itu, atau nggak perform gitu loh maksudnya kan. So I'm very lucky, aku nggak punya pengalaman digituin sama investor. My investor kalau nggak gue telepon kayaknya kayak nggak bakal telepon gue balik juga. Jadi so kalau memang ada kepentingannya, they're always ready to help when I need help. Tapi mereka biasanya nggak gangguin sih. Artinya dari situ satu, they trust me and they trust my team gitu kan untuk execute our vision. Kedua, memang kita means kita udah sesuai dengan ekspektasinya mereka. Nah itu yang mesti kita set di awal sebelum tanda tangan apapun, agreement apapun, term sheet apapun. What's your vision, your power nanti sejauh mana? Gua bakal kasih lo update every quarter instead of lo ngejar-ngejar gua setiap minggu, for example. Itu kan semuanya bisa ditaruh di agreement. Secara I'm legally required, setiap quarter aku ngasih report ke mereka, bikin board meeting, hal-hal kayak gitu. Dan ya selama hasilnya bagus sih, aku rasa nggak ada yang perlu, mereka juga nggak ada yang perlu marah-marahin atau ngejar-ngejar atau gimana kan, gitu loh. So as long as I deliver result okay, should be fine. So dua sisi sih, dari satu investornya memang mesti nyari investor yang percaya, tapi dari sisi kita performance juga mesti bagus, karena sesabar-sabarnya investor kalau performance jelek terus ya stres juga pasti dia kan, itu duitnya dia masuk di kita gitu sih. Oke, ada sepertinya ujung pertanyaannya Mas Rama, karena nanti kita kan teman-teman yang calon CEO ini akan bertemu dalam satu tim. Pertanyaannya begini, kalau dilihat, memang melihat tim itu menjadi satu pertimbangan mendapatkan investasi, apalagi kalau rata-rata yang seperti pengalaman ada lulusan luar negeri. Nah ini benar atau tidak nih? Ya, aku memang statistiknya membuktikan iya sih, majority memang profilnya kurang lebih sama lah ya, very homogeneous gitu, sama semua. Tapi of course nggak semua ya, artinya ada ya kita lihat aja dari 3 unicorn pertama kita di Indonesia, 4 lah unicorn pertama di Indonesia, 2 itu dari lulusan luar, dari Harvard bahkan specifically, 2 lagi itu dari lokal, 1 ITB, 1 BINUS ya. So nggak ada yang bilang kalau orang lulusan lokal nggak bisa jadi unicorn gitu loh. Mungkin dari sisi investor ya, kalau kita lihat dari sudut pandang investor ya, satu orang investment itu biasanya bisa menerima antara 50 sampai 200 investment request per bulan. Jadi itu kalau di print satu-satu tumpukannya lumayan tinggi kan. Artinya apa? Dia mesti manage the risk. Gue nggak bisa baca semua. Jadi the best the best way to manage the risk memang adalah ya udah kita cari yang lulusan luar negeri dulu. Kalau lulusan luar negeri nggak ada yang bagus, baru kita lihat yang lokal gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat, aku rasa bukan nggak apa ya,
ya aku juga bukan lulusan ya aku baru lulus ya, actually baru lulus dari kampus dari luar negeri, tapi juga baru gitu lulus. Dulu pas dapat funding I was still a locally educated person gitu. Jadi banyak juga yang lokal, tapi yang mereka lihat itu sebenarnya adalah the ability to think globally. I think itu sih yang apa ya, kalau ya ketika kita mau bikin unicorn itu kan nggak bisa mikir cuma Indonesia doang marketnya gitu loh, mesti mikir Southeast Asia, regionally, atau even globally. Dan ketika ya kalian coba posisikan diri kalian sebagai investor aja gitu, kalian punya duit dan kalian mesti invest di salah satu dari dua company yang sama persis, tapi satu foundernya lulusan luar negeri, satu lulusan lokal. Aku yakin kebanyakan dari kalian juga dengan everything yang sama ya, misalnya semua perusahaan sama persis, pasti lebih milih yang lulusan luar gitu loh. Masalah perspektif dan masalah manajemen risiko aja gitu loh. So I think itu sih yang penting, bukan berarti lulusan lokal itu jelek, not necessarily gitu. Gitu sih Pak Lala. Oke. Ini tantangan juga ya buat peserta DTF nih. Betul, tantangan juga buat kampus sih. Makanya dari ya aku makanya senang banget kalau yang undang aku kampus tuh, I'm very happy karena bisa ngobrol sama teman-teman mahasiswa. It's perfect time kan buat bikin yang namanya perusahaan, bikin startup gitu. Dan I start Daily Social juga pasti kampus kan, tahun terakhir kuliah, belum ada tanggungan. Masih stubborn, masih keras kepala gitu loh. Orang bilang lu ngapain bikin ini, bodo amat, gue mau ngerjain, hajar gitu kan. Masih mentality-nya masih mentality hajar bleh itu kan ya. I think it's apa ya, jadinya I'm stupid enough to do whatever I want to do gitu loh. Dan kadang-kadang emang itu yang diperlukan, kalau kebanyakan mikir kagak jalan-jalan nanti gitu sih. Oke. Thanks. Ada terakhir nih, Mas Rama, nih waktu kita ada 10 menit lagi ya. Tapi ada pertanyaan terakhir dari Nadia. Silakan Mas Rama. Ini ada pertanyaan dari Nadia. Dari Pak Nadia. Generasi milenial menempati urutan pertama dalam target pasar. Oke. Apakah target? Oke. Agak tergantung produknya ya. Maksudnya nggak semua produk itu harus dibikin untuk milenial kan. Banyak produk yang memang dibikin kayak B2B, kayak for example Daily Social, kita nggak targeting milenial karena kita ngincernya orang-orang yang 22 tahun ke atas gitu loh. Memang orang-orang yang masih muda, yes ya, milenial, Gen Z, tapi masih very early, right? Tapi kita juga targetnya juga ke orang-orang yang memang di corporate, regulator, segala macam. Jadi tergantung produknya aja sih, nggak necessarily harus milenial. Tapi kenapa milenial itu atau Gen Z itu jadi market yang jadi seksi gitu ya, jadi banyak diincar karena di Indonesia, satu, jumlahnya banyak banget. Dua, status ekonominya grow cepat banget. Dan ketiga, jumlahnya dalam 20 tahun ke depan akan jadi gede banget, tambah gede lagi gitu loh. So dari sisi economically speaking itu kan luar biasa ya. Potensinya gitu loh. Satu, mereka mungkin masih kecil sekarang, masih 15, 16, 17 tahun, tapi in the next 10 years mereka bakal punya duit to spend, right? Jadi kita ada waktu untuk membentuk pola pikirnya mereka sekarang, brandingnya dari sekarang. Jadi ketika nanti 10 tahun lagi pas mereka punya duit, kita udah jadi top of mind. So itu kenapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk branding dan targeting milenial sekarang, meskipun revenue nggak gede, karena mereka ngejar nanti ketika mereka udah move dari student, dari kuliah, lulus kuliah, udah mulai kerja, udah mulai punya duit, nah that's when they monetize. Terima kasih Mas Rama. Ya, saudara-saudara sekalian, para teman-teman, kita sudah berdiskusi ini 1 jam sesuai dengan permintaan panitia, dan banyak hal kalau menurut saya boleh menjadi bahan pemikiran untuk menggali ya, menyelesaikan digital technopreneur yang festival yang kita lakukan. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan, ya, banyak butir mutiara, tapi boleh saya kasih penutup gitu. Kalau saya lihat dari pernyataan Mas Rizkan, Mbak Tika, kemudian Mas Rama, sebenarnya intinya adalah vision. Jadi teman-teman kalau mau jadi membuka CEO, ya, vision itu penting, dan menjadikan vision ini sebuah goal setting ya, untuk membuat bagaimana bisnis itu dikembangkan.
Yang kedua, penutup saya, tadi saya sangat terkesan dan mudah-mudahan ini jadi pemikiran bersama. Investor itu bukan segala-galanya. Investor bukan segala-galanya, tetapi itu boleh digarap sesuai dengan visi kita. Jadi visi itu kekuatan utama dari bagaimana kita membangun bisnis. Nah, kepada Mas Rizkan, Mbak Tika, dan Mas Rama, teman-teman ini sebenarnya kita siapkan bukan hanya sebagai startup ya. Bahkan kalau ada yang sudah menjadi bisnis itu bisa naik kelas. Dari kelasnya UMKM mungkin boleh naik kelas lebih tinggi dalam konteks benefit atau bagaimana produktivitasnya gitu ya. Sehingga diskusi-diskusi tadi memberikan nuansa hal yang perlu dipikirkan ulang oleh teman-teman ya. Kemudian kita bawa menjadi prinsip-prinsip dasar mengembangkan usaha-usaha kawan-kawan agar bisa naik kelas. Saya pikir itu yang boleh saya sampaikan. Ucapan terima kasih dari kami ya. Pertama Mas Rizkan yang pertama presentasi. Terima kasih dan jangan lupa jadi jaringan teman-teman DTF nih. Ya, kalau diganggu oleh teman-teman bolehlah ya saling bantu. Ketika inspiring ini yang memulai dengan ide-ide filosofi nih kalau menurut saya bagaimana teknopreneur itu lebih pada bagaimana sebenarnya human ya, sisi manusianya, dan di sisi manusia itu mengikuti teknologinya bukan teknologi mau menjadikan kita alat ya sebagai manusia. Saya pikir itu tertancap juga di dalam pikiran saya itu. Terima kasih. Dan Mas Rama ini yang luar biasa ini, banyak hal yang dibuka dari pengalaman pribadi, menyimpulkan, memberi saran, meskipun tidak disebut saran, tapi sebenarnya menancap juga ke hati kita. Banyak hal yang boleh kita bawa difikirkan tidak sambil tidur, sebelum tidur difikirkan mau kemana kita, bagaimana visi kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita mencapai itu. Saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada panitia. Baik Bapak Allah. Ya, silakan. Terima kasih. Saya monitor lagi ya. Sebentar Pak, mungkin kita buka kamera dulu Pak sebelum nanti kita berpisah di dalam kegiatan hari ini. Boleh kita buka kamera untuk kita abadikan kegiatan hari ini Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami harapkan kameranya dapat dibuka untuk 5 menit ke depan supaya bisa kami abadikan pertemuan hari ini karena cukup inspiring sekali ketiga narasumber kita hari ini. Sudah dibuka semuanya? Oke, Mas Dio, silakan. Boleh dihitung Mas Dio. Baik, siap-siap semuanya, pasang pose terbaik. 1, 2, 3, cis. Satu lagi. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Rama, terima kasih Pak Lala, terima kasih Mbak Tika, terima kasih Mas Rizkan. Mbak Maria. Kesempatannya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you. Oke. Saya Lim ya. Baik Pak, untuk rekan-rekan peserta diharapkan